何やってんだよ。俺、いい作戦うまく忘れねえ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel El Movie Ranger. Oke, kali ini kita akan melanjutkan episode drama yang berjudul Alice in Borderland. Nah, untuk itu bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, link ada di kolom komentar ya, atau bisa dicek langsung di pojok kanan atas. Di awal film, kita diperlihatkan Tata yang sedang memandangi gelangnya dengan nafas yang tidak karuan. Rupanya hal ini disebabkan pada trauma masa lalunya, karena dulu ia dengan tidak sengaja menyebabkan sebuah kecelakaan pada seniornya saat ia masih berprofesi sebagai montir. Selanjutnya, setiap detik dan menit pun berlalu, yang membuat waktu semakin menipis, yakni 5 menit. Di sini kita diperlihatkan Kyuma yang kebingungan karena poinnya diambil dengan mudah oleh Arisu. Hal itu menyebabkan tim Raja Keriting tidak bisa mengejar poin tim Arisu karena waktu yang sudah hampir habis, dan tim Raja Keriting pun dinyatakan kalah. Lah, kok bisa kalah semudah itu? Nah, jadi ternyata setelah Arisu berhasil menyelamatkan Usagi yang pingsan dan hampir dinodai oleh Niragi yang otaknya ada konslet, nah Arisu membawa Usagi kembali ke markas. Namun sesampainya di markas, Arisu sadar bahwa Tata yang bertugas menjaga markas tidak ada di sana. Arisu pun segera mencari Tata dan ia menemukannya sedang menggeprek tangannya sendiri menggunakan pintu kontainer. Melihat hal itu, Arisu segera menghentikan Tata, tapi Tata menolak karena ia punya sebuah rencana untuk menang. Satu-satunya cara adalah dengan melepas gelang Tata dan menggabungkan poin yang ada pada gelang Arisu agar Raja Keriting tidak sadar kalau mereka sedang menggabungkan poin mereka. Dan ketika Arisu berhadapan dengan Kyuma, Arisu seolah sendirian tanpa bantuan dari rekan satu timnya. Nah, hal ini diperbolehkan seperti yang dijelaskan oleh Raja Keriting sebelum memulai permainan. Pada 1 menit terakhir yang tersisa dalam permainan, digunakan Arisu untuk berbincang dengan Kyuma. Dalam perbincangan tersebut, Arisu menduga bahwa Kyuma sebelum menjadi Raja Keriting, Kyuma dan anggota timnya adalah pemain yang selalu memenangkan permainan, hingga mereka pun ditetapkan sebagai warga negara dunia tersebut. Dan tidak ada cara lain untuk keluar dari sana. Karena Kyuma mengiyakan semua dugaan Arisu, membuat Arisu sendiri menjadi syok. Sebelum Kyuma dan anggotanya dieksekusi, Kyuma berpesan pada Arisu agar menjadi dirinya sendiri dan tidak berharap menjadi orang lain. Scene pun berganti pada Kuina yang membangunkan Usagi dan memberitahukan bahwa mereka sudah menang. Tidak jauh dari sana terdengar suara Arisu yang terus menyuruh Tata bertahan. Akan tetapi karena pendarahan pada tangan Tata sudah sangat parah, membuat Tata akhirnya meninggal. Sore harinya setelah memakamkan Tata, semua menggalau karena kehilangan rekan satu tim mereka. Kecuali si konslet Niragi yang hanya menatap mereka dengan wajah datar tanpa ada sedikit pun kesedihan, dan akhirnya ia pun berlalu pergi sambil mengucapkan kata terima kasih. Adegan berganti lagi memperlihatkan suasana malam di sebuah penjara yang bernama Teiyo. Penjara ini menjadi arena permainan Jack Hati.
Kita juga diperlihatkan seorang laki-laki berkemeja biru yang bernama Banda sedang memasang sebuah kalung seperti perintah yang ada pada permainan kali ini. Ia lalu menaiki tangga menuju sebuah ruangan, di mana sesampainya di sana sudah banyak pemain lain yang menunggu dengan ekspresi tegang, kecuali si Xia yang juga ada di sana. Mereka pun dijelaskan oleh komputer bahwa dalam permainan ini mereka harus menebak simbol yang ada di belakang kalung mereka dalam waktu 1 jam, dan mereka harus menebaknya dalam sel isolasi. Jika waktu sudah habis dan tebakan mereka salah, secara otomatis kalung akan meledak dan menewaskan mereka. Selain itu, Jack Hati adalah di antara para pemain, dan selama Jack Hati tidak terbunuh, permainan akan terus berlangsung. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa permainan dengan simbol kartu hati adalah permainan tentang kesetiaan atau pengkhianatan. Setelah penjelasan dari komputer, kini para pemain mulai mencari rekan yang dapat mereka percaya. Dan ironis, si gadis imut dengan cepat berhasil membentuk tim untuk mempermudah permainan. Di saat itu juga terlihat Cixia yang memberitahukan pada Ipei untuk memperhatikan semua orang yang ada di sana dengan seksama jika ingin selamat. Saat waktu penebakan simbol babak keempat akan berlangsung, terjadi cekcok antara si botak Genki dengan si culun Akifumi. Karena Akifumi sudah tidak mau memberitahu simbol, alhasil Akifumi pun dipukuli oleh Genki. Tetapi Banda memberitahu Akifumi untuk membohongi Genki agar ia terbebas dari siksaan Genki. Dan kita sudah bisa menebak apa yang akan terjadi pada Genki saat penebakan simbol babak keempat nanti. Dengan kematian Genki, Akifumi tidak lagi berada dalam tekanan. Akan tetapi, karena hal tersebut, Ironi dan timnya sepakat untuk menyingkirkan Akifumi dengan cara membohonginya karena mereka curiga bahwa Akifumi adalah Jack Hati. Dan yang terjadi adalah Akifumi tewas di dalam selnya, dan permainan masih berlanjut. Beberapa anggota tim Ironi kini merasa bersalah saat mengetahui bahwa Akifumi bukan Jack Hati. Permainan terus berlanjut dan korban pun makin berjatuhan. Bahkan tim Ironi kini sudah habis terbunuh termasuk Ironi sendiri karena sudah tidak saling mempercayai satu sama lain. Kini peserta dalam permainan ini hanya tersisa 6 orang saja termasuk Cixia. Karena Cixia dan Ipei hanya berdua dalam satu tim. Cixia memotivasi Ipei agar tidak takut dan meyakinkan Ipei bahwa ia memiliki keberuntungan dalam hidupnya. Akan tetapi ketika waktu penebakan simbol selanjutnya, Ipei malah mengundurkan diri dari permainan. Dan sudah pasti ia ikut tewas juga. Kini pemain yang tersisa hanya 5 orang saja. Semua memiliki rekan satu tim kecuali Cixia yang kini sendiri. Ketika Cixia sedang sendirian di ruang makan, tiba-tiba ia melihat Mitsushita yang datang mengambil cemilan. Melihat hal tersebut, ia mendekatinya dan memberitahukan bahwa Banda adalah seorang pembunuh. Cixia meyakinkan Mitsushita bahwa ia akan selalu jujur dalam permainan ini. Cixia melakukan hal itu karena ingin membuktikan bahwa Banda adalah Jack Hati. Untuk meyakinkannya, Cixia bersedia memberitahukan simbol kepadanya. Namun ketika giliran Cixia yang meminta diberitahukan simbol apa yang ada di belakang kalungnya, Mitsushita seperti menolak memberitahu Cixia ketika ia akan pergi meninggalkan Cixia. Selanjutnya, ketika Kotoko pergi untuk mengambil cemilan di ruang penyimpanan, ia bertemu dengan Cixia. Di sini, Cixia membujuk Kotoko agar mau bekerja sama dengan dirinya.
Chisia memberitahukan simbol Kotoko secara sukarela, namun ketika ia bertanya tentang simbolnya, Kotoko tidak menjawab apa-apa dan malah pergi begitu saja. Waktu penembakan sebentar lagi, tapi Chisia belum juga menemukan jawaban simbol yang ia miliki. Di sini kita juga sedikit diperlihatkan Banda yang tidak sengaja bertemu Yaba di toilet. Namun pertemuan itu berkesan tidak ramah. Waktu penembakan pun tiba. Ini adalah babak terakhir dalam permainan. Semua bersiap-siap dan saling memberitahukan simbolnya masing-masing. Rupanya Kotoko membohongi Yaba setelah ia sadar bahwa simbol yang diberitahukan Chisia benar dan sama seperti yang dikatakan oleh Yaba. Hal ini juga dilakukan oleh Mitsushita pada Banda. Waktu penembakan pun dimulai. Semua peserta memasuki sel masing-masing termasuk Chisia. Di sini ia merasa kebingungan dan terpaksa mengikuti nalurinya untuk menebak. Setelah waktu penembakan habis, terdengar satu suara ledakan. Sesaat suasana menjadi hening hingga satu pintu sel terbuka dan dari sana keluar Mitsushita. Suasana masih hening dan sepi, cukup lama. Yang akhirnya Mitsushita tertawa terbahak-bahak sambil berkata bahwa ia sudah menang. Akan tetapi tawanya itu segera berhenti karena tiba-tiba Chisia keluar, disusul oleh Banda kemudian Yaba. Rupanya Chisia, Banda, dan Yaba telah bekerja sama untuk memberitahu dan membunuh Jack Hati. Di sini Mitsushita tidak dapat mengelak dengan tuduhan tiga orang ini karena bukti yang sangat kuat yakni dari kematian Kotoko, sebab Yaba dan Chisia sudah memberitahukan Kotoko simbol yang sebenarnya, namun ia malah terbunuh. Itu membuktikan bahwa ada orang lain yang sudah mengendalikan Mitsushita. Dilanjutkan, bukti dari Banda yang sadar bahwa ia dibohongi oleh Mitsushita karena sejak awal mereka sudah menjadi rekan. Jadi dengan mudah mereka akan tahu siapa saja yang berbohong. Dan terakhir, bukti dari Chisia, sejak awal dia sudah curiga dan mengamati pergerakan Mitsushita. Chisia membuktikan bahwa Mitsushita sudah mengendalikan Kotoko dari awal. Ini dilihat dari Mitsushita dan Kotoko yang selalu datang mengambil cemilan pada waktu yang bersamaan. Dan mereka menggunakan cemilan yang memiliki 4 varian rasa untuk saling memberitahu simbol masing-masing. Nani tsuruki da yo? Scene berganti pada tayangan dokumentasi seseorang yang bernama Kaito. Di sana ditayangkan betapa kacaunya kondisi dan keadaan para pemain yang sudah frustasi oleh dunia game tersebut. Selanjutnya kita diperlihatkan pada Arisu, Usagi, dan Kuina. Di sini Arisu menceritakan pertemuan terakhirnya dengan Kyuma dan menjelaskan bahwa ketika mereka menyelesaikan permainan, mereka akan menjadi warga dan tak akan bisa kemana-mana. Selain itu juga, Arisu merasa ia telah membunuh Tata hanya demi ingin mengetahui kebenaran dari akhir permainan itu. Pada pagi harinya, Kuina pergi untuk mencari keberadaan An dan Chisia. Sebelum pergi, Kuina berpesan pada Usagi untuk beristirahat dan menjaga Arisu, karena ia dalam kondisi psikis yang kurang baik. Benar saja, siang dan malam Arisu hanya tidur dan termenung memikirkan kenangan bersama sahabat-sahabatnya. Di suatu pagi saat Usagi berolahraga, ia menemukan tanaman mugwort untuk dijadikan makanan. Sesampainya di tenda persembunyian, Usagi mengajak Arisu untuk berburu karena persediaan makanan mereka sudah menipis. Terlebih, Usagi juga sudah bosan setiap hari makan rumput liar. Saat berburu, Arisu dan Usagi selalu gagal untuk menangkap kelinci buruannya. Ternyata aktivitas berburu itu membangkitkan semangat Arisu untuk berjuang. Ketika mereka istirahat karena kelelahan, Arisu dan Usagi tiba-tiba saja mendengar suara tembakan dari kejauhan. Mereka pun memeriksa sumber suara dan menemukan banyak mayat yang terkapar. Mereka terus memeriksa apa yang terjadi dan menemukan Kaito, pria yang ada di dalam video dokumenter sebelumnya.
Film adalah satu kata yang diucapkan Kaito sebelum meninggal. Karena penasaran, Arisu dan Usagi pun memeriksa mobil box tempat Kaito meninggal untuk mencari keberadaan film yang dimaksud. Pada rekaman itu, mereka menemukan bahwa Kaito pernah bertemu dengan An yang sedang memperhatikan pertumbuhan tanaman dan jumlah ikan yang begitu cepat. Hal tersebut menandakan bahwa waktu tidak berjalan dengan normal di tempat itu. Dalam rekaman itu juga diperlihatkan Kaito yang mendatangi komunitas di pinggiran kota. Kaito datang ke sana karena mendapat informasi bahwa ada seorang wanita yang mengingat semua kejadian sebelum dia berubah menjadi permainan. Wanita itu mengatakan bahwa sebelumnya terlihat kembang api di langit. Namun sebelum wanita itu menceritakan semuanya, ia mati tertembak. Dan rupanya Raja Skop lah yang datang untuk membantai semua orang yang ada di sana, termasuk Kaito. Saat video rekaman telah berakhir, tiba-tiba saja Raja Skop datang lalu memburu Arisu dan Usagi. Saat mereka kabur ke tengah hutan, Arisu dan Usagi terpisah. Ketika Usagi hampir terbunuh oleh Raja Skop, Arisu merelakan dirinya untuk mengalihkan perhatian si Raja Skop agar Usagi selamat. Akan tetapi, karena keputusan itu membuat Arisu menjadi objek buruan Raja Skop. Ketika ia melarikan diri, tiba-tiba saja dari balik pohon sebuah benda menghantam wajahnya dan membuatnya pingsan. Pada malam harinya, Arisu sadar dari pingsannya. Di sana ia melihat gadis yang tidak ia kenali, namun gadis itu mengetahui namanya. Nah, hal itu membuat Arisu heran. Pada akhirnya gadis itu menunjuk sesuatu ke arah yang gelap. Gadis itu memberitahu bahwa orang yang di sana itulah yang menyelamatkannya. Dan ketika ia memeriksanya, rupanya orang itu adalah Aguni. Sama seperti Niragi, ternyata Aguni juga masih bertahan hidup sampai sekarang. Di sini kita diberitahu bahwa Aguni berencana untuk membunuh si Raja Skop. Dia sudah tidak memiliki tujuan berharga lagi selain melawan dan mati dalam pertarungan. Aguni mengajak Arisu untuk bergabung dengannya, namun Arisu menolak dan tidak berani mengambil resikonya. Saat hendak beristirahat, kita diperlihatkan flashback dari si gadis yang saat ini bersama Aguni. Dulunya dia adalah seorang anak SMA yang populer di sekolahnya. Sampai tragedi aneh itu datang menimpanya, lalu menyeretnya ke dalam dunia game yang mematikan ini. Permainan pertama yang harus ia hadapi saat itu adalah rintangan 7 skop, permainan mati mendidih, yang dimana para pemain harus berjuang untuk kabur dari sebuah ledakan yang meruntuhkan arena dan menyemburkan air mendidih. Beruntung si gadis berhasil selamat dari ledakan itu, meskipun ia harus menerima luka yang cukup parah. Keesokan harinya, mereka mulai melanjutkan perjalanan. Aguni sangat mengerti tabiat si Raja Skop. Mereka tidak boleh berlama-lama di satu tempat, karena Raja Skop pasti akan terus memburu mereka. Kali ini, Aguni berencana untuk mencari tempat yang pas untuk memancing Raja Skop. Dalam perjalanan, mereka melihat jasad salah satu pemain yang mati bunuh diri. Banyak di antara pemain yang kehilangan harapan dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri tanpa perlawanan. Nah, di sini kita kembali diperlihatkan flashback lanjutan dari si gadis. Ternyata gadis itu bernama Akane. Di permainan pertama yang ia lewati, hanya dia yang berhasil selamat dan keluar dari arena. Sayangnya, ia harus rela memotong salah satu kakinya untuk dapat bertahan hidup. Dan itulah yang kini menjadi motivasinya untuk tetap bertahan dan melawan. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan Usagi yang masih kebingungan setelah terpisah dengan Arisu. Dia memasuki sebuah rumah untuk mencari makanan. Sayangnya tak ada yang layak dimakan di sana. Sampai akhirnya ia dikejutkan oleh kehadiran seorang anak laki-laki dan gadis remaja. Gadis itu menawarkan makanan yang telah ia dapatkan kepada Usagi. Usagi mengira mereka adalah ibu dan anak, namun ternyata si gadis menemukan anak itu di arena permainan.
Tampaknya si anak telah kehilangan orang tuanya. Hal ini mengingatkan Usagi pada ayahnya. Pada adegan selanjutnya, kita diperlihatkan An yang saat ini sedang menyusuri hutan. Dengan panduan kompas dan peta, ia terus melanjutkan perjalanan sendirian. Kembali kita diperlihatkan Arisu yang saat ini sedang bersama Aguni dan Akane. Mereka sampai di sebuah tebing curam yang akan jadi lokasi untuk memancing Raja Sekop. Dengan bahan seadanya, mereka membuat jebakan untuk menyergap Raja Sekop. Setelah memasang jebakan, malam harinya mereka bersiap untuk menunggu kedatangan Raja Sekop. Arisu tampak lelah, ia tidak kuat menahan ngantuk. Bahkan tanpa ia sadari, Raja Sekop telah mengendap-endap di belakangnya. Semua jebakan yang mereka pasang dapat dilewati dengan mudah. Dalam aksi tersebut, Arisu jatuh dari tebing dan hanyut ke sungai. Sedangkan Aguni terus menyerang Raja Sekop. Sayangnya Aguni kalah tangkas. Ia tertembak dan dibantu oleh Akane. Mereka mencoba kabur dari jangkauan Raja Sekop. Akan tetapi saat keduanya berhasil lolos, Aguni seketika pingsan. Scene beralih ke Arisu yang selamat dari peristiwa sebelumnya. Ia hanyut di sungai dan akhirnya sadarkan diri. Lalu ia pun berjalan menyusuri hutan hingga sampai di daerah perkotaan. Dia mencoba mencari keberadaan Usagi di sana. Di sisi lain kita juga diperlihatkan Aguni yang selamat dan telah sadarkan diri. Tampaknya akan ada bunga-bunga cinta yang tumbuh antara Akane dan Aguni. Pada adegan selanjutnya, akhirnya kita diperlihatkan Kuina yang saat ini sedang menghadapi kesulitan di kartu bergambar Jack Skop. Meski harus berjuang sendirian, ia tetap tegar dan teguh menghadapi semuanya. Begitupun dengan An yang sampai saat ini diperlihatkan masih berusaha mencari jalan keluar dari hutan dan pegunungan yang sangat luas. Di area kesulitan Ratu Skop, kita kembali bertemu dengan Usagi yang saat ini sedang bersama anak laki-laki sebelumnya. Dengan tekad yang kuat, mereka masuk ke arena permainan Ratu Skop. Di sana sudah ada beberapa pemain yang sedang menunggu permainan dimulai. Tiba-tiba saja Arisu datang mengejutkan Usagi. Akhirnya mereka kembali bertemu. Di kesulitan kali ini, mereka akan melakukan permainan sejenis shogi, namun dengan mereka sendiri sebagai bidak dan rajanya. Di kelompok Ratu Sekop sendiri yang akan jadi raja, sedangkan di kelompok penantang, anak kecil itulah yang dipilih ratu menjadi raja mereka. Dan kelompok yang anggotanya tersisa lebih sedikit di akhir permainan akan dinyatakan kalah dan semuanya akan mati. Setelah memasang alat penanda tim, permainan pun langsung dimulai. Semua yang berpencar agar tidak tertangkap. Babak pertama selesai, tim Ratu semakin bertambah. Kali ini giliran tim penantang untuk mengejar dan merebut kembali anggotanya. Akan tetapi Ratu melakukan kekerasan. Dia menghalangi tim penantang untuk merebut kembali anggota mereka. Dan hal itu memang diperbolehkan dalam permainan. Jatah waktu tim penantang pun habis tanpa ada satupun anggota yang berhasil diselamatkan. Masuk ke babak ketiga, kembali giliran tim Ratu untuk mengejar. Permainan tersebut berlanjut, anggota tim Ratu terus bertambah, sedangkan tim penantang terus berkurang. Anggota tim penantang yang telah tertangkap memutuskan untuk berkhianat. Mereka yakin Ratu akan tetap memenangkan permainan. Jadi demi menyelamatkan nyawanya, mereka memutuskan untuk tetap berada di pihak Ratu. Keadaan menjadi semakin sulit, kini anggota tim penantang yang tersisa hanya Arisu, Usagi, dan si anak.
Setelah berhasil mendapatkan anggota sebanyak itu, tim Ratu sudah bisa dipastikan akan meraih kemenangan. Akan tetapi, Ratu meminta semua anggotanya untuk mengincar Arisu. Dia tertarik dengan Arisu. Setelah melihat situasi, Usagi sadar bahwa Ratu hanya mengincar Arisu. Akhirnya, dia memutuskan untuk melindungi Arisu. Nah, part 2 pun berakhir dan kita akan lanjutkan ke part 3. Nah, pastikan kalian yang pertama menonton channel Elmovie Ranger dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.